محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-25 Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada di fase akhir di 10 akhir Ramadan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiruhu itqun minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kemerdekaan dan kebebasan daripada api neraka. Kemudian syukur kembali bahwa kuliah subuh pada hari ini kita
oleh pimpinan daerah kita, yaitu Bapak Bupati Aulia Oktaviandi, Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah Barabai, dan ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kita. Beliau ikut berhadir dalam kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau berkumpul bersama rakyatnya menambah semangat jemaah, menambah semangat kehidupan harmonis kita dalam berbangsa dan bernegara, dalam bermasyarakat dan bersosial. Hadirin rahimakumullah, menyambung pengajian kita yang lewat yang berkaitan dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila datang ketentuan umur atau ajal, maka mereka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dengan kata lain, apabila ajal sudah menjemput kita, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa dimundur, tidak bisa dicepatkan. Apakah ini sebuah kemutlakan atau masih ada kelonggaran? Secara umum ini adalah sebuah kemutlakan, namun secara khusus Allah berfirman, "Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha." Allah akan memberikan khususiat, Allah memberikan sebuah kekhususan, keistimewaan kepada orang yang dikehendakinya. Sehingga ada dalam beberapa catatan sejarah, ketika seseorang mau meninggal dunia kemudian minta dimundur waktu sebentar untuk persiapan, ternyata Allah beri. Ada yang diberi kesempatan namun tidak digunakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Israel untuk menjemput beliau, tapi Israel tidak serta-merta mencabut roh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Israel hanya menawarkan, apa mau sekarang atau kapan. Artinya Rasulullah diberi pilihan dan kesempatan, namun Rasulullah tidak menggunakan pilihan untuk dimundurkan ajal dan kematian tersebut. Ada banyak cerita tentang khususiat ini, namun ada juga para nabi sudah sampai ketentuannya, namun tidak diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan, kepilihan untuk bisa mundur sedikit pun. Dalam kitab Nihayatul Arab, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, di saat Nabi Adam masih hefe-hefenya,
masih senang-senangnya hidup di dalam surga, karena Allah memberikan semua fasilitas kenikmatan di dalam surga kepada Adam dan Hawa. Allah berfirman, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minhumma ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Wahai Adam dan Hawa, silahkan kalian bernikmat-nikmat di dalam surga, apapun, kapanpun silahkan. Namun ada satu hal, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian mendekati pohon ini yang disebut dengan pohon khuldi. Fatakuna minaz zalimin, maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Ya, Adam dan Hawa menikmati kehidupan surga, menikmati kehidupan surga. Nah, di suatu kali Allah memerintahkan kepada Adam, ya Adam imsah zahraka, wahai Adam, sapulah belakangmu dengan tapak tanganmu. Nabi Adam punya tapak tangan, bagaimana besarnya tapak Nabi Adam boleh kita bayangkan, karena dalam riwayat Nabi Adam itu tuluhu situna ziraan, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta, ya kurang lebih 30 meter lah. Lebarnya sab'atu zira'in, 7 hasta, 3,5 meter. Nah, kira-kira tapak tangan Nabi Adam itu 10 kali lipat lebih nih. Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyapukan tapak tangan ini ke belakang beliau, persisnya ke belakang tulang sulbi. Disapulah oleh Nabi Adam, disapu oleh Nabi Adam belakang. Setelah itu kata Allah, unzur ilaih, Adam, coba kamu lihat tapak tanganmu. Dilihat oleh Nabi Adam, blok dilihat, subhanallah, ternyata tapak tangan ini menjadi layar. Menjadi layar apa? Menjadi layar televisi yang di dalamnya ada sebuah film. Film apa? Film kehidupan masa depan. Film kehidupan masa depan. Oh, masuk akal aja nih. Orang sekarang kayak ini bisa jadi layar TV. Melihat film kehidupan. Mungkin sedikit menyimpang, ini bagian daripada khususiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ada orang yang bisa diberi Allah keistimewaan, wallahu alam di mana orangnya, wallahu alam. Cuma ini khususiat. Seperti Adam, orang kehilangan barang, lalu hendak tahu malingnya, siapa yang mencuri, barangnya di mana, si tuan guru dan nampayakan tangan, nah itihi jisidit. Ini jadi layar, tapak tangan jadi layar film melihat maling siapa pengamiranya, wallahu alam. Ini Adam sudah terjadi. Kelihatan malingnya siapa, barangnya posisinya di mana, yang dibawanya itu barangnya apa, kelihatan. Ya lagi ini khususiat, ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Asik
Nabi Adam melihat film kehidupan. Kehidupan siapa? Persis kehidupan anak cucu Nabi Adam. Dan Adam bisa bertanya. Adam bisa bertanya daripada film itu. Ketika melihat ini si fulan, ya Rob, itu siapa? Oh, itu Nuh alaihissalam. Bagaimana Nuh itu? Nuh begini, begini, begini. Akhirnya sampailah kepada sesosok pemuda yang sangat tampan, yang mengherankan Nabiullah Adam alaihissalam akan kebaikan dan ketampanannya. Nabi Adam bertanya, ya Rabb, pemuda itu siapa? Kok orangnya bagus, baik, soleh, tampan? Kata Allah, itu cucumu, namanya Yahya. Yahya itu anak Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Kata Adam, ya Rabb, ada sesuatu dengan dia. Kata Allah, apa? Saya lihat umurnya pendek. Umurnya pendek. Benar kata Allah. Dan fakta sejarahnya Yahya memang pendek umur. Inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Yahya itu anak Nabi Zakaria. Sebelum lahir sudah diberitahu oleh Allah bahwa akan dapat seorang anak laki-laki dan dia harus diberi nama Yahya. Yahya lahir ternyata benar, hanya berumur 33 tahun dan mati dalam keadaan bujang. Ini standar umur dulu nggak masuk. Umur sekarang pun muda, apalagi standar umur dulu. Adam protes. Adam protes. Ya Rabb, bisa lagi ditambahlah. Kata Allah, kada bisa. Karena umur sudah ketentuannya begitu, ya begitu. Tidak bisa. Terus bagaimana kalau dia bisa umur panjang? Nah, mengacu sejarah ini bahwa fakta sejarah Nabiullah Yahya cuma berumur 33 tahun. Muda. Walaupun ada riwayat lain, karena ada bergening Nabi Adam dengan Allah. Nabi Adam merasa kasihan dengan cucunya. Ya Rabb, Tuhan, bisa nggak ditambah? Ada nggak caranya? Ujar Allah, ada. Umurnya tetap sekian, tapi dia bisa nambah. Kata Adam, bagaimana caranya? Ujar Allah, umurmu berikan kepada dia. Umurnya tetap, tapi dia dapat jatah dari umurmu.
Dari sinilah ada dalam kehidupan beragama itu ada yang namanya memberi umur. Tapi kontrak pemberiannya ada, bukan hanya sekedar memberi, ada kontrak pemberian. Kata Adam, Tuhan, oke, ulun ingin berikan umur saya. Saya berikan umur saya kepada dia 40 tahun. Kata Allah, ini pengajaran lawan kita. Allah manggil malaikat, panggil malaikat. Ya wahai malaikatku, uktub, catat, bikin perjanjian, bikin surat pernyataan. Jangan asal ngomong. Pakai surat pernyataan pun kita lihat bagaimana pakai surat pernyataan. Dan inilah pentingnya sebuah surat. Ya Rabb, tulis pernyataan Adam memberikan umur kepada cucunya yang bernama Yahya. Ya, cakap bahasa kita sekarang ditulislah, saya yang bertanda tangan di bawah ini Adam, memberikan umur saya kepadanya sebanyak 40 tahun. Demikian pernyataan dibuat tanpa ada paksaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan seterusnya. Tertanda Adam, ada saksinya malaikat tanda tangan, saksi 2 minimal, 1 tidak sah. Berarti kontrak sudah dibikin, pernyataan sudah dibikin. Tadinya umur Adam 1000 tahun, berarti kurang. Waktu berjalan sampai Adam turun dari surga, sampai waktunya kurang lebih 2 tahun sebelum meninggal Adam, Israel datang. Setelah potong umur, datang Israel kepada Adam. Assalamualaikum ya Adam. Alaikassalam. Ini bertemu kayak apa? Ya bertemu normal lah. Kenapa? Karena kehidupannya zaman dulu dengan malaikat, kadang dengan iblis itu berwujud nyata. Ini bukan wujud gaib, bukan. Ini wujud nyata. Kata Adam, wahai Israel, ini ada apa nih? Datang Adam, aku hanya ingin memberitahumu bahwa umurmu tinggal 2 tahun. Adam protes. Kata Adam, gada Israel, aku masih 42 tahun. Kan umurku 1000. Gada, kata Israel, umurmu sudah dipotong. Dipotong 40 tahun. Nabi Adam protes, ujar Adam gak ada. Artinya apa? Mengingkari. Oh, kada bisa, kata Israel, engkau sudah memotong umurmu. Adam membawa logika. Kata Adam, kalau aku memang ada memberi umur, mana buktinya?
Adam lupa dengan surat pernyataan. Untung kemarin bikin surat. Untung kemarin bikin surat. Jika tidak bikin surat, gagal. Adam bisa mengelak. Kata malaikat, "Dam, ini suratnya." Inilah hadirin rahimakumullah, kalau hal-hal yang penting ingat akan pakai surat. Materai 10.000, saksi 2. Ini pun bukan sebuah jaminan, tapi paling kada ini sebagai pegangan. Paling kada sebagai pegangan. Kalau sudah kada pakai surat, ya sudah. Artinya apa? Ini sebagai contoh. Orang itu bisa saja mengingkari apa yang pernah dia ucapkan. Orang itu bisa saja mengingkari apa yang sudah dia nyatakan. Nah, agar pengingkarannya itu dipatahkan, maka ada surat pernyataan. Inilah yang disebut dengan sertifikat. Ya terserah mau apa namanya, yang penting ada sebuah pembuktian yang ditulis dalam sebuah pernyataan. Hadirin rahimakumullah, ini riwayatnya. Maka sehingga dari dalil keterangan ini bahwa apa? Bahwa umur itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Kalau bisa nambah, silahkan berikan umur kita kepada dia, tapi harus bisa bagaimana cara pengontrakannya, karena ada yang ditambah, ada yang dikurang. Hadirin rahimakumullah, ini kalau kita membaca sejarah para anbiya, membaca sejarah para nabi, ini asyik dalam hal kematian ini. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Ibrahim, ternyata rata-rata mereka itu semua bertemu dengan Israel. Ada yang ya bahasa kita lubi lah, ada lubi dulu. Gimana nih, tambah ada, bisa ditambah enggak? Ada. Kalau kita membaca sejarah kematian para anbiya atau wafatnya para anbiya dan rasul ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seperti minggu yang lewat, bahwa Allah Ta'ala itu maha bijaksana, Allah Ta'ala itu maha baik, Allah Ta'ala itu maha pengasih dan penyayang dan maha sempurna. Allah kada serta merta mencabut, mematikan seseorang. Allah jauh-jauh hari sudah memberitahu kita agar kita bersiap dengan kematian tersebut. Pemberitahuannya ada dua macam. Ada pemberitahuan umum, ada pemberitahuan khusus. Ini minggu lewat sudah kita bahas. Hadirin rahimakumullah, taruhlah kita bagian orang yang kada bisa bergening kepada Allah. Kalau guru ulun melajari berkaitan hal ini, minta aja lawan Allah Ta'ala. Hidup ini punya target dan program. Bila programnya, target dan program itu tercapai, silahkan mati. Kalau program dan targetnya belum tercapai, minta kaina dulu.
Kayaknya dulu. Cuma kita jelas dulu program hidup kita apa, targetnya apa. Kita ini kan kadang-kadang ada program pasti, tidak ada target pasti. Nah sehingga ulun bisa protes lawan Allah, minta lawan Allah, ya Rabb, sebelum program ini, target ini selesai, ulun jangan dimatikan dulu. Ini target hidup. Programnya apa, targetnya apa. Orang kan biasanya begitu tuh. Ada program jangka pendek, program jangka panjang, targetnya dari program itu sekian, tercapai, ya sudah selesai. Mau apa lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya programnya selesai. Nah, ini guru ulun gitu melajari caranya, ya wallahu alam, cuma ulun lawan guru ulun aja nang tahu. Hadirin rahimakumullah, apapun kita nang jelas kita secara pasti kada tahu kematian kita. Pemberitahuan umumnya ada, tapi pemberitahuan khususnya kita belum terlalu mengerti. Namun hal yang pasti, harapan kita semuanya adalah kita ingin mencapai husnul khotimah. Apapun kita, mau kita sebagai petani, biasanya akhir angan-angan petani itu adalah husnul khotimah. Mau kita sipil, tentara, polisi, pejabat, dan yakin bupati, gubernur, presiden pun pasti berharaplah husnul khotimah. Itu kan angan-angan terakhir. Kenapa? Ya jelaslah, karena kita ini beragama, karena kita ini seorang mukmin yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Seandainya kita ini tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia, kita bebas mau apa aja, karena tidak apa-apa juga. Karena kita punya keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu ada kehidupan alam barzah, ada kehidupan akhirat, yang mana kehidupan alam barzah dan alam akhirat hanya dua seperti kehidupan dunia. Ada yang namanya nikmat, ada yang namanya senang atau nikmat, ada yang namanya siksa. Ada namanya nikmat, ada azab, sehingga ada namanya nikmat kubur, ada azab kubur. Di akhirat pun begitu, ada nikmat kehidupan akhirat, ada azab di akhirat. Pilihannya cuma itu. Pilihannya bisa raudhatun min riyadil jannah, kubur kita menjadi kebun surga, au hufratun min hufarin niran, atau menjadi lubang neraka. Ke akhirat pilihannya cuma dua, jannatun au finnar, surga atau neraka. Ya pastilah kita menginginkan apa? Menginginkan nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah itu titik setelah iman husnul khotimah. Kalau kada husnul khotimah, dah rusak dah masa depan. Nah ini yang kita cari. Buat apa hidup di dunia ini bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kehormatan, bergelimang dengan kenikmatan, tapi akhirnya hidup di akhir hidup adalah kesengsaraan. Berarti kita mudah-mudahan waktu cukup, dan waktu cukup bilainya terlebih ulun minta maaf.
karena mungkin ngalang-ngalang apa, karena ulun terakhir, cuma ini kan ulun terakhir, tapi insya Allah kada terakhir kuliah subuh, terakhir kuliah subuh mati terakhir di masjid ini. Kenapa ini sangat penting? Ada dua hal, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Lalu kita bicara apa? Likulli syai'in sabab. Tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Lalu ada yang disebut asbabu husnul khatimah, penyebab mati husnul khatimah. Di sisi lain asbabu su'ul khatimah, ada yang disebut dengan penyebab su'ul khatimah. Orang ini matinya buruk. Apa yang menyebabkan su'ul khatimah dulu? Walaupun kita belakangnya ya lalawanannya. Penyebab su'ul khatimah itu adalah amratul qulub. Seseorang mengidap penyakit. Seseorang mengidap penyakit yang penyakit itu akut, tapi bukan berupa fisik. Dia adalah amradul qulub, penyakit hati. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ibnul Arabi, Syekhul Akbar, seorang guru besar, seorang wali besar. Apa kata beliau? Kata Imam Ibnul Arabi, orang yang mempunyai penyakit hati, dia sebelum mati, ini sebelum mati, dia sudah disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dikembalikan kepada kondisi yang sangat hina. Sebelum mati dia sudah mengalami kondisi yang sangat hina. Mungkin kalau kita buka catatan sejarah Turki, bagaimana Turki menjadi negara sekuler, yang dimotori perubahan sekuler itu oleh Atatürk, matinya mengenaskan, matinya terhina. Ini kalau kita sejarah orang besar lah. Kita orang-orang kecil aja lah, ngomong-ngomong aja. Hadirin rahimakumullah. Ulun alhamdulillah punya banyak pengalaman diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bukti orang yang mengeluh. Ada yang masuk akal, ada yang gak masuk akal. Menurut pian dan menurut catatan medis itu kada masuk akal. Orang umur 50 tahun lali itu kan kada masuk akal. Orang umur 50 tahun belum sampai 60 lali itu tragis, ngeri. Ada orang umur sekian mengalaminya begini, umur sekian mengalaminya begini, ya Allah. Mereka dikembalikan Allah ila arzalil umur, dalam kondisi umur yang hina. Na'udzubillah min zalik. Dan satu catatan lawan kita, setiap sesuatu pasti ada sebab.
Kok kenapa mengalami ini? Padahal orangnya ahli olahraga, ahli ini. Kok kenapa mengalami ini? Pernah begitu ngeluh kepada ulun mencoba menganalisa dengan pendapat Imam Ibnu Arabi. Kenapa? Ini orang sudah tidak wajar, pasti mempunyai amradul qulub, pasti mempunyai penyakit akut di dalam hati. Bukan penyakit liver, bukan penyakit jantung koroner, bukan penyakit kanker dan sebagainya, itu fisik. Ini penyakit hati. Ulun coba mereview. Ulun katakan, ini masa mudanya orangnya emosional. Ini masa mudanya, kalau bahasa kita, penyarikan, pemamaian. Ternyata dibenarkan oleh keluarganya. Mohon maaf, inilah dampaknya. Boleh jadi dulu tidak mengira akan mengalami begini. Mohon maaf Yan, mudah-mudahan kita terhindar. Kalau orang yang suka emosional, sedikit-sedikit bembamai, sedikit-sedikit sarik dan sebagainya, kalau kada tobat ila arzalil umur. Kenapa? Dia punya penyakit amradul qulub, penyakit hati yang akut. Bukan ini mengatakan Imam Ibnu Arabi berdasarkan kasyaf beliau, berdasarkan ilmu beliau, dan berdasarkan pengalaman beliau. Banyak pian contoh-contoh nang ulun lihat. Artinya apa? Dia belum mengalami umur lali, sudah lali. Umur kada wajar 50 tahun itu lali, umur kada wajar. Tapi mengalami ini tragis. Amratul qulub. Orangnya suka emosional, suka pemarah. Kalau tidak tobat, mohon maaf, lihat jaken. Ujar Ibnu Arabi, sebelum mati dia mengalami dulu azab. Untuk apa? Ya boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosanya dan kondisi itu. Boleh jadi itu adalah azab Allah untuk seterusnya. Apalagi, mohon maaf ya, kok orang lali bicaranya cuman uang, sedikit-sedikit bebingking, sedikit-sedikit kisahnya kehormatan dan sebagainya. Ini punya penyakit hati yang disebut hubbul jah wa hubbul mal. Orang kalau sudah jiwanya dihinggapi penyakit akut, gila hormat, gila jabatan, gila harta, sebelum mati akan diazab Allah. Bukan apa? Dampak daripada amratul qulub. Dalam hati ada kesombongan, kedengkian dan sebagainya. Ini berbahaya. Makanya puasa itu mendidik kita untuk mentarbiyah, mendidik jiwa hati kita yang disucikan Allah. Hati kita ini pendidikan rohani. Puasa ini kan pendidikan rohani, bukan pendidikan jasmani. Orang jasmani boleh mengatakan apa yang dikatakan Nabi, sumu tasihu,
berpuasalah kalian akan menjadi sehat. Ini masalah fisik. Tapi lebih jauh Allah mendidik dengan puasa akan mendidik hati kita jangan emosional. Hati kita bersifat qanaah, bersyukur dengan apa yang ada. Hati kita mengalami pembersihan. Ini yang sangat poin, yang sangat ditekankan dalam ibadah puasa. Pembersihan jiwa, pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam jiwa kita, sehingga planningnya, trainingnya cuma sebulan, keluar Ramadan mestinya sukses. Yang tadinya kita iri dengki kepada orang, di luar Ramadan hilang. Makanya bebas, makanya kembali kepada fitrah bersih. Keluar Ramadan keangkuhan, kesombongan kita bebas. Keluar Ramadan hubud dunia kita hilang. Sebenarnya ini yang capaian pokok. Makanya ujung ayatnya itu la'allakum tattaqun, agar takwa. Takwa itu kata Imam Al-Ghazali yang hakiki, tathhirul qalbi minaz zunubi kulliha, itu adalah merupakan kesucian hati dari bentuk semua penyakit di dalam hati. Hadirin rahimakumullah, satu hal lagi yang sangat parah dalam penyakit batin ini dan berdampak pasti, ulun katakan pasti karena Nabi mengatakan apa? Orang yang hidupnya adalah pelit, atau bahasa kita pemalar lah, bahasa umumnya bakhil, medit. Maka sebaliknya, orang yang jiwanya bersih, orang yang jiwanya pemurah, itu akan mendapatkan husnul khatimah. Nabi bersabda, as-sakha'u tudfi'u maitatas su'i. Pemurah itu, pemurah bisa menolak mati dalam keadaan jelek. Dengan kata lain, sifat pemurah itu akan membawa husnul khatimah. Sebaliknya, pelit, bakhil, biar ahli ibadah, mohon maaf, biar ahli ibadah, kalau dia bakhil, asbab su'il khatimah, menjadi penyebab mati dalam keadaan jelek atau su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada banyak pian asbabnya. Ini sudah sampai sebenarnya, tapi ada beberapa hal penting lagi yang ingin ulun sampaikan karena ini penting. Lagi ulun mohon maaf agak lambat, mana nang sembahyang isyak dan sebagainya, ulun kayak lagi minta ampun, minta maaf kalau agak terlambat, karena ulun kalau kadang nyampaikan ulun akan menjadi beban diri ulun. Yang kedua, yang sangat pokok adalah penyebab su'ul khatimah itu adalah bughdul awliya wal ulama, membenci para wali dan membenci para ulama. Maka sebaliknya, yang membawa husnul khatimah itu adalah hubbul awliya wal ulama, mencintai wali Allah, mencintai ulama dan solehin. Maka ini modal yang sangat mudah.
secara teori. Pian mohon maaf, orang biar kada rajin beribadah, bukan ulun melegalisasi kada ibadah, salah. Walau kada rajin, artinya nang wajibnya aja. Nih 10 akhir kada 4, jangan 10 akhir tengah malam kada 4. Nang biasa qabliyah ba'diyah tidak dilakukannya, oke, kada apa-apa, karena itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi ada yang modal yang sangat pokok yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah mahabbatul auliya wassalihin, mencintai para wali dan para ulama dan para solehin. Tapi nyatakan para aulia, para ulama, para solehin. Ini modal. Bagaimana cara mencintai mereka? Cara mencintai orang soleh, cara mencintai ulama, cara mencintai orang aulia, ya salah satunya adalah dengan memperbanyak satu, berhadiah kepada mereka. Salah satunya melaksanakan haulan, salah satunya melaksanakan manakiban, salah satunya kita sering suka memberikan hadiah kepada mereka, baik hadiah berupa finansial atau materi. Kalau kita tidak punya hadiah materi atau finansial, maka kita bisa berhadiah dengan amal kebajikan kepada mereka. Berikut, dengan cara mentakzimi, menghormati mereka, mentakzimi, menghormati turunan mereka, zuriat mereka. Berikut dengan cara bagaimana berusaha melangkah-langkah mereka atau mengamalkan pesan-pesan mereka, termasuk ziaratu kuburihim, menziarahi kuburnya para aulia, kuburnya para solehin, sebagai bentuk cinta kepada mereka. Terakhir, setelah dua, walaupun banyaknya terakhir, yaitu dengan cara doa dan amaliyah untuk mendapatkan husnul khatimah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu al khawatimu. Amal ini intinya adalah penutup. Hidup ini intinya adalah finish. Maka mintalah, kata Rasulullah, inni as'aluka husnul khatimah. Doa, minta kepada Allah husnul khatimah. Berikutnya amaliyah. Amaliyahnya banyak. Amaliyah itu berarti berupa bacaan. Di antaranya Nabi mengatakan, Bandarulun, ini Rasulullah, siapa yang membaca Al-Ikhlas sehari 100 kali, sekali lagi, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sehari 100 kali, maka dia tidak akan dimatikan Allah kecuali di saat kondisi maawang-awang, bahasa kampung, bahasa umumnya, di saat kondisi dia antara sadar dan tidak ketika menghadapi kematian, dia dinampakkan Allah tempatnya surga. Kayak apa mengamalkannya? Terserah, mau cicilan, kreditan, boleh.
Habis sembahyang 20 kali, 5 kali 20, 100 boleh. Langsung 100 kes lebih bagus. Berikut, di saat kita kondisi kada kawa mengamalkan lagi, pesankan kepada anak istri, bila aku garing, kalau kondisinya aku kada kawa lagi, tolong bacakan Al-Ikhlas 100 kali di sampingku. Ada tahu ya? Koma kah, apakah 3 hari atau apa? Atau memang fisik kita sudah kada mampu lagi? Tolong bacakan di sisiku Al-Ikhlas 100 kali sehari. 1. Yang kedua, dari Imam Tirmizi radhiyallahu an, beliau bermimpi kepada Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Beliau menyatakan, apabila yang ke-100-nya aku akan bertanya kepada Allah, apa yang membawa husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Sampailah mimpinya itu amaliyahnya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ini yang kita baca setiap setelah sunat salat sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang subuh baca 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Yang ketiga, terakhir, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun bentuk salawatnya, paling handap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, paling pendek 1000 kali sehari. 1000 kali sehari, mau cicilan mau kes terserah, yang penting 1000. Apa kata Nabi? 2 hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang bersalawat kepadaku, siapapun 1000 kali, maka Allah mengharamkan tubuhnya dijilat api neraka. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, siapa man shalla alayya kulla yaumin alfa marrah, siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mati kecuali dia akan melihat tempatnya dulu di dalam surga. Dia akan melihat, bukan mimpi, bukan imajinasi, bukan halusinasi, tetapi ini adalah penglihatan ru'yatul ain, mata kepala kita yang melihat dalam kondisi orang tidak mengerti dengan keadaan kita, dalam kondisi kita yang mengalami. Allah memperlihatkan kedudukan kita di dalam surga. Setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, husnul khatimah. Kali lagi, doa husnul khatimah, amaliyah husnul khatimah sebelum mati, bukan sesudah mati. Ini aneh, orang mati mudahan husnul khatimah, sudah mati. Kita kadang kalau lah melihat di WA ke apa, innalillahi wa inna ilaihi mudahan husnul khatimah, kadang mudahan lagi sudah. Mestinya doa aja lagi, semoga diampuni Allah, dirahmati Allah, bukan doa semoga dia mati husnul khatimah, sudah mati. Hadirin rahimakumullah, kan itu
terakhir yang dapat ulun sampaikan. Kira-kira itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan berataan. Dan ulun pada hari ini terakhir kuliah subuh di masjid ini. Selama ulun kuliah subuh di masjid ini ada ucapan ulun, perbuatan ulun salah, kada menyenangkan atau menyinggung perasaan sampeyan berataan, ulun minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun dan minta ridha. Kemudian ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali an nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala